itu yang tidak difahami oleh manusia. Pada saat itu orang-orang lebih kagum kepada Hans bisa menjawab 5 tambah 5 sampai dengan 10 ketimbang orang itu kagum si Hans ini bisa merasakan emosinya orang-orang di sekelilingnya. Halo, selamat malam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Mimikuti Pipi Kutipam, Assalamualaikum. Dengan saya lagi di sini Rio Hasan, tetap bersama sahabat setia Hani. Malam ini saya ingin mengajak berbicara mengenai yang disebut kesadaran. Kesadaran itu apa? Itu ya. Kesadaran kalau bagi dokter, kesadaran itu sudah nggak asing kalau kita itu bahwa kesadaran itu ada levelnya itu ya. Bagi dokter yang namanya level kesadaran itu sudah makanan sehari-hari. Kalau ditanya kesadaran itu levelnya berapa? Nah, kalau dokter-dokter menggunakan Glasgow Coma Scale gitu ya. Ini tujuannya adalah kita bisa mengevaluasi atau mengukur pasien-pasien itu tingkat kesadarannya itu di mana atau berapa ya. Tapi yang namanya kesadaran itu apa gitu? Kesadaran itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah consciousness gitu ya. Kalau Antonio Damasio itu mengartikan atau membuat terminologi menyadari kesadaran gitu ya. Nah, kalau kita itu menyadari kesadaran itu yang disebut sebagai consciousness, dalam artian kita sadar penuh. Kalau kita itu GCS kita atau tingkat kesadaran kita menurut Glasgow Coma Scale itu 14, GCS itu antara 3 sampai 15 ya, gitu. 3 sampai 15 terus variabelnya ada 3. Yang pertama itu respon buka mata itu 1 sampai 4, terus kemudian respon verbal itu 1 sampai 5 dan respon motorik terhadap nyeri itu 1 sampai 6. Jadi kalau fully conscious atau sadar penuh itu 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 15. Pada saat GCS-nya seseorang atau Glasgow Coma Scale-nya seseorang itu 14 itu, seseorang itu tidak bisa menentukan di mana dan kapan. Dalam hal ini dia itu mengalami disorientasi tempat dan waktu. Ya, dia bisa ngomong ya, bisa diajak ngomong, tapi kalau ditanya ini kapan, ini hari apa, ini di mana, itu bingung gitu ya. Itu yang namanya GCS-nya 14 itu. Itu sudah yang namanya disorientasi tempat dan waktu. Nah, apakah ini dianggap tidak sadar? Nah, itu masalahnya. Jadi yang namanya kesadaran itu bukan antara tidak sadar dan sadar, tapi merupakan spektrum. Nah, yang disebut Antonio Damasio sebagai menyadari kesadaran itu adalah fully consciousness tadi itu ya. Fully consciousness. Nah, kesadaran dalam hal ini yang berupa spektrum itu luas seperti abu-abu itu ya. Pada dasarnya kan kita itu tidak menyadari, misalnya pada saat kecil masih bayi itu kita tidak menyadari keberadaan kita ya. Jadi tidak fully conscious itu ya, tidak menyadari keberadaan. Kalau kita suruh mengingat-ingat kapan kita ingat pertama, itu pada saat bayi kita nggak ingat, pada saat umur setahun rata-rata nggak ingat. Ya ada sih orang-orang yang ingat pada saat umur 1 tahun ada, tapi pada umumnya umur 1 tahun ini mereka merasa belum ada. Nah, yang namanya kesadaran dalam hal ini adalah yang disebut sebagai fully conscious tadi itu ya, menyadari kesadaran. Itu kalau bahasanya Antonio Damasio. Antonio Damasio sendiri ini adalah pelopor dalam ilmu neuroscience itu ya. Bukunya yang terkenal salah satunya adalah Descartes Error. Ya, kalau tulisannya dalam bahasa Descartes Error gitu. Itu Antonio Damasio menulis bukunya, menuliskan bagaimana cara otak itu bekerja. Itu tahun 90-an akhir. Nah, yang namanya kesadaran ini tidak lain dan tidak bukan tentu saja adalah hasil kerja dari otak kita ini ya. Tetapi kesadaran itu sendiri tidak disimpan dalam satu tempat di otak atau bukan merupakan hasil kerja
satu bagian dari otak. Kesadaran itu sendiri sebetulnya bukan merupakan hasil kerja hanya satu bagian di otak. Jadi kalau istilah di mana sih pusat kesadaran di otak kita, kita tidak menemukan, karena yang namanya kesadaran itu adalah hasil akumulatif dari seluruh bagian kerja otak yang bekerja secara optimal, menghasilkan sebuah kondisi yang namanya kesadaran. Tuh ya. Apakah kesadaran itu sesuatu yang abstrak? Yo tidak, kesadaran itu konkret, hasil kerja otak. Hanya saja sampai sekarang neurosaintis atau ahli biologi atau ahli saraf itu belum memahami sepenuhnya bagaimana mekanisme kesadaran itu menghasilkan yang namanya kesadaran yang berupa pengalaman subjektif ini. Itu kesadaran ya. Nah, kesadaran itu sendiri seperti yang tadi dikatakan adalah merupakan spektrum, bukan dikotomis sadar dan tidak sadar, tapi spektrum ya. Manusia sendiri kesadarannya tiap orang pasti berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Kondisi mental tiap orang tentu akan berbeda, dan yang namanya kesadaran itu adalah salah satu bentuk dari hasil kerja mental otak kita ya. Nah, kalau kita merunut jejak-jejak kesadaran, ya, bahwa kesadaran itu hasil kerja dari otak manusia. Otak bagian mana? Apakah bagian emosi atau bagian rasionalitas? Ini adalah bentuk yang berbeda antara kesadaran dengan emosi gitu. Bahkan antara kesadaran dan intelijensia, kesadaran dan kecerdasan itu dua hal yang berbeda dengan manusia. Binatang yang lain dengan manusia itu berbeda gitu. Nah, kalau seandainya sekarang kita memberikan syarat-syarat tertentu yang disebut sebagai kesadaran, misalnya kita mensyaratkan orientasi kita terhadap masa sekarang, masa lalu, dan yang masa akan datang, itu disebut sebagai kesadaran. Berarti yang namanya manusia yang dengan tingkat kesadaran GCS-nya tadi, Glasgow Coma Skill-nya 14, dia dianggap sebagai tidak sadar. Padahal yang namanya level kesadaran itu mulai dari 3 sampai 15. Ya, dengan demikian, kalau kita mengatakan bahwa syaratnya orang menyadari kesadaran adalah dia faham tentang masa lalu, masa depan, dan masa yang sekarang gitu. Dalam hal ini, misalkan tikus punya enggak konsep masa depan dan masa lalu? Pernah dilakukan sebuah eksperimen atau riset terhadap tikus-tikus gitu ya, di mana tikus itu kemudian dimasukkan ke dalam akuarium. Tikus itu dia mencoba memanjat kaca, dinding kaca itu. Dia bergerak-gerak menganggap diri kaca. Nah, pada saat rata-rata pada saat menit ke-15, tikus-tikus ini menyerah gitu. Dan dia mengapung, diem aja ini ya. Dalam hal ini tikus ini sudah putus asa, sudahlah gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan riset berikutnya pada saat menit ke-14, 1 menit sebelum menit ke-15, tikus ini dikeringkan, ditolong terus dikeringkan, terus kemudian diberi makan, besoknya dilakukan hal yang sama. Ternyata tikus ini berusaha lebih lama. Rata-rata dia 20 menit kemudian baru dia menyerah itu. Artinya tikus ini mempunyai memori bahwa dia harus berusaha lebih lama. Ya. Jadi dalam hal ini tikus-tikus itu punya memori tentang masa lalunya dia, dan kemudian dia melakukan hal yang berbeda pada saat pengalaman berikutnya. Tetapi ya kalangan skeptis tentu saja, sains itu skeptis. Ya bukan berarti tikus begitu itu sadar gitu ya. Karena yang namanya kesadaran itu adalah pengalaman subjektif. Saya sadar, Anda semua sadar itu. Itu adalah pengalaman subjektif. Dengan tikus yang kemudian ditolong pada menit ke-14, kemudian pada pengalaman berikutnya itu dia tetap berusaha sampai menit ke-20, bukan berarti tikus itu serta-merta sadar itu. Karena kesadaran itu sendiri lebih panjang atau lebih luas spektrumnya itu ya.
Nah, itu yang disebut kesadaran. Jadi, kesadaran tikus dalam hal ini, apakah tikus ini sadar? Ya, kesadarannya berbeda dengan manusia. Gitu. Contoh lain misalnya, apakah binatang-binatang lain itu mempunyai emosi? Bisa itu. Apakah binatang-binatang lain itu bisa menotis atau mencatat atau merasakan emosi binatang lain? Misalnya kuda, apakah kuda itu bisa merasakan emosi binatang lain? Itu. Kalau itu dipakai sebagai kesadaran bahwa yang namanya sadar itu harus bisa merasakan emosinya orang lain itu, atau merasakan emosinya individu lain. Nah, ini ada cerita tentang kuda yang pinter di Jerman itu tahun 1900-an di awalnya itu ya. Ada kuda yang bernama Hans itu. Kuda ini pinter banget itu ya. Kalau menurut ukuran kuda gitu ya. Dia itu bisa perkalian, bisa jumlah-jumlahan gitu. Hans, 3 kali 4 berapa? Si Hans, kuda Hans ini menghentakkan kakinya tek 12, dan setelah 12 persis dia berhenti gitu. Kalau ditanya, Hans, 5 tambah 5 berapa? Dia menghentakkan kakinya 10 kali. Ya. Bahkan bukan hanya dengan kata, dengan tulisan. Hans itu diberi papan yang 3 tambah 9 berapa gitu. Nah, si Hans ini menghentakkan kakinya 12 kali. Nah, tahun 1904 ini pusat pendidikan Jerman ini, dia membentuk komite. Ini coba diteliti itu. Ini mesti tipuan deh gitu, ya. Tapi komite yang terdiri dari 12 orang itu tidak melihat sama sekali penipuan di situ, ya. Bahkan si Hans ini dipisahkan sama pemiliknya itu, dia tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, meskipun ya pertanyaan singkat, bukan akar 249 gitu ya, enggak gitu ya, tapi 2 tambah 2, 4 tambah 8 gitu. Nah, setelah mereka tidak menemukan kecurangan di sini, ya ini komite bubar demikian saja. Hanya saja tahun 1907 ada seorang ahli psikologi yang meneliti lagi. Ini mesti ada sesuatu deh dengan si Hans ini ya. Nah, ternyata si Hans ini tidak bisa menjawab kalau dipisahkan dari penonton. Jadi kalau sendirian gitu diberikan soal, Hans nggak bisa jawab itu. Nah, usut ternyata Hans ini dia itu mencatat atau dia bisa melihat atau menotis respon dari emosinya penonton ini. Kalau dia misalkan 5 tambah 5 sama dengan 10, Hans ini bisa merasakan meningkatnya pelan-pelan emosi penonton pada saat 10 itu. Emosi penonton itu pada puncaknya, dan setelah itu pada saat dia menghentikan hentakannya, emosi penonton itu berubah, dan itu bisa dicatat oleh Hans. Nah, dalam hal ini kuda ini cerdas, dia bisa merasakan emosi orang ini. Nah, sebetulnya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu anak umur 7 tahun juga bisa, tidak ada yang istimewa gitu. Hanya saja yang hebat dari kecerdasan kuda Hans ini adalah dia bisa merasakan emosi orang lain, dan itu yang tidak difahami oleh manusia. Pada saat itu orang-orang lebih kagum kepada Hans bisa menjawab 5 tambah 5 sampai dengan 10 ketimbang orang itu kagum si Hans ini bisa merasakan emosinya orang-orang di sekelilingnya. Itu yang dikatakan bahwa kuda ini bisa merasakan emosi dari sekelilingnya. Apakah ini bentuk kesadaran? Ya tentu saja berbeda dengan kesadaran manusia. Nah, akhirnya kalau kita sekarang neuroscience atau ilmu saraf sekarang, ini kita bisa memahami bahwa bentuk kesadaran tiap individu itu berbeda, apalagi tiap spesies gitu. Misalnya kita manusia ini yang sangat mengandalkan penglihatan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketimbang pendengaran atau penciuman, tentu saja kesadaran kita itu juga sangat mengandalkan penglihatan. Berbeda dengan misalnya kelelawar. Kelelawar itu otaknya tidak seperti otak kita, gitu ya. Dan kelelawar itu hidup dalam dunia gema, gitu ya. Kelelawar bisa membedakan seekor kupu dan seekor ngengat.
dengan dia melengkingkan suara ultrasound dan kemudian ditangkap lagi. Jadi kesadaran dalam hal ini adalah mental seekor kelelawar itu ada dalam dunia gema. Tentu berbeda dengan manusia yang dalam dunia penglihatan. Anjing itu ya, yang mengandalkan penciumannya. Anjing itu kalau dia mengendus, dia itu bisa membedakan itu hasil kencingnya sendiri atau kencingnya si cantik yang ada rumahnya ada di ujung gang atau si jelek yang di ujung di gang lain. Itu disadari atau merupakan mental dari seekor anjing. Dan dia paham betul itu tentang yang di sana itu Labrador, yang di sana itu herder itu. Dari bau kencingnya itu. Sementara manusia tidak itu. Nah, apakah ini bentuk kesadaran? Nah, ini kita juga masih dalam pengkajian yang lebih dalam secara neuroscience. Itu yang namanya kesadaran. Ya. Itu saja dulu yang saya sampaikan tentang kesadaran. Berikutnya kita akan membahas kesadaran lebih jauh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.